Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Ya, baiklah. Teman-teman, mohon maaf ya, ini jangan salfok sama backgroundnya ya. Oke, pada kali ini saya ingin membahas mengenai filsafat ya, pemikiran dari Ikhwan al-Safa wal Khilaf al-Wafa ya, itu panjangannya atau sering disingkat dengan filsafat Ikhwan al-Safa ya. Nah, filsafat ini filsuf ini ya lahir di saat kekhalifahan Abbasiyah II ya. Jadi pada saat itu mulai muncul organisasi-organisasi pemikiran ya, yang dimana para filsuf Arab ya yang berpusat di kota Basrah, Irak ya. Ketika itu Irak sebagai Basrah ya, sebagai pusat ibu kota kekhalifahan Abbasiyah ya. Ada juga yang menyatakan bahwa perkumpulan ini adalah sempalan dari Syiah ya. Nah, jadi apa ya, walau alam ya, apakah ini adalah sempalan Syiah atau bukan gitu ya. Tapi ada yang menduga itu adalah sempalan Syiah. Kan tapi yang akan dibahas di sini adalah bagaimana substansialnya ya. Nah, pada pemikiran filsafat Ikhwan al-Safa ini ya, yaitu memadukan antara filsafat Yunani ya dengan dengan agama ya. Jadi menyatukan antara pemikiran-pemikiran filsafat ya dengan ketauhidan ketika itu ya. Nah, yang paling terkenal dari filsafat Ikhwan al-Safa ini adalah adanya 52 risalah ya. Sebuah kitab ya, 52 risalah yang dimana berisikan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan ya, matematika, fisika, biologi ya, dan lain-lainnya itu ya. Nah, sebenarnya menarik ya membahas filsafat Ikhwan al-Safa ini ya. Bukan hanya Ikhwan al-Safa sih, sebenarnya semuanya itu pasti menarik ya. Kenapa? Karena filsafat itu adalah hasil perenungan ya, perenungan mendalam yang mana kontemplasi lah istilahnya ya, yang mana hasil dari ilmu juga gitu ya, bukan sembarang merenung tapi juga memikirkan ilmu-ilmu yang ada gitu ya, terutama dari peninggalan-peninggalan Yunani dan Romawi gitu, filsafat-filsafat Yunani seperti Aristoteles ya, Plato ya, dan lain-lainnya itu ya, yang dimana mereka juga ada benarnya juga gitu, tapi ada yang salahnya juga. Nah, bagaimana memadukannya dengan nilai-nilai keislaman gitu ya, karena di dalam Islam pun juga diajarkan untuk berpikir secara mendalam ya. Banyak ayat dalam Al-Quran itu yang menyatakan afala taqilun ya, afala tadakkarun ya kan, tidakkah kamu itu berakal, tidakkah kamu itu berpikir, memikirkan, yang mengingat gitu ya. Nah, artinya ya, di dalam filsafat ini ya, ada sesuatu yang dapat kita ambil manfaatnya gitu ya, yaitu dalam memikirkan secara mendalam dan juga secara sistematis ya, dan juga akan membuat pemikiran kita menjadi lebih terarah ya, dan juga lebih istilahnya itu tersusun dengan baik gitu ya teman-teman ya. Nah, pemikiran Ikhwan al-Safa ini ya, dia menyambungkan ya antara ilmu-ilmu tadi ya dengan ilmu-ilmu ketauhidan ya. Dapat kita lihat ya bagaimana mereka ya ini membuat sebuah cabang-cabang ilmu gitu ya, yang dimana sebelum itu belum pernah ada ya. Kalau kita baca ya teman-teman ya, buku-buku keagamaan pada saat itu ya, itu hanya ada satu buku, yaitu buku agama ya, yang dimana di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasan mengenai ilmu yang lain gitu ya. Contoh seperti kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, itu banyak sekali cabang-cabang ilmu lain. Salah satunya adalah cabang ilmu ekonomi. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya, itu ada
pemikiran yang sangat mendalam dari Imam Al-Ghazali gitu ya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, begitu pula juga dengan filsafat-filsafat yang lainnya. Dan termasuk Iwan Al-Safa ini, dia juga ada dan dia lebih melakukan spesifikasi ya. Jadi di sini mulai ada spesifikasi keilmuan. Jadi mulai ada semacam pengelompokan gitu ya, pengelompokan ilmu-ilmu ya yang dimana belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini menjadi menariknya tuh jadi seperti kayak ilmu zaman sekarang gitu ya. Jadi mereka juga sudah mulai melakukan spesifikasi keilmuan. Nah, ini menarik kenapa? Karena barat ya, pemikiran barat itu kan identik seperti itu ya teman-teman ya. Adanya spesialisasi ya kan. Kan kalau kita lihat sejarah Renaissance itu identik dengan adanya spesialisasi ya, adanya spesifikasi. Jadi ada orang-orang tertentu yang menguasai cabang ilmu tertentu gitu ya, yang dimana mereka itu hanya menguasai satu ilmu gitu ya, hanya menguasai satu cabang ilmu. Berbeda dengan Islam ya. Kalau dalam Islam itu